Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin dimanapun kita berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali pada subuh kali ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas untuk hidup di alam dunia ini. Tiada lain yaitu untuk meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mencari ketakwaan, karena sebaik-baik amal yang akan kita bawa pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah bekal yang paling baik untuk dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya bekal yang paling terbaik itu adalah bekal takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah derajat orang yang paling takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanul muslimin dimanapun kita berada, pada subuh kali ini saya sedikit akan menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dan As-Sahabus Sunan dari Abu Hurairah. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jika seorang di antara kita meninggal, maka terputus semua amalan-amalan. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara amalan yang apabila kita sudah meninggal, amalan itu akan tetap mengirimkan pahalanya, mentransfer pahalanya kepada buku pahala kita semua. Tentu ini akan menjadi keuntungan bagi kita, karena setelah kita meninggal, setelah kita dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita ada dalam kubur, kita tidak bisa ibadah lagi, kita tidak bisa berbuat amal soleh lagi, kita tidak bisa berbuat kebaikan-kebaikan lagi. Tapi ternyata ada 3 amalan yang kita amalkan di alam dunia, tetapi setelah kita hidup di alam kubur, amalan itu tetap hidup, amalan itu tetap akan menjadi teman kita semuanya. Khanul muslimin rahimakumullah. Dari yang ketiga itu, yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah amalan yang tidak akan terputus-putus walaupun kita sudah ada di alam kubur. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatin. Shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah yang kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia. Ingat, ketika hidup kita di alam dunia, sedekah kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan ketika hidup di alam dunia. Umpamanya ada pembangunan masjid, kita menyumbang akan pembangunan masjid itu, maka selama masjid itu tetap digunakan untuk ibadah, selain kita di dunia mendapat pahala, ketika kita di alam kubur pun, ketika masjid itu masih digunakan, nah itu pahalanya akan terus mengalir ke dalam kita semuanya, dan itu yang akan menyelamatkan kita. Atau umpamanya kita
memberikan satu mushaf Al-Quran kepada seseorang yang membutuhkan mushaf Al-Quran, selama itu mushaf dibaca, selama Al-Quran itu dibaca oleh orang yang kita beri mushaf itu, orang yang membacanya mendapatkan pahala, kita pun yang memberikannya adil oleh Allah diberikan pahala walaupun kita tidak membacanya. Dan itu terus menerus akan mengalir sampai walaupun kita sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan baik kepada anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kita berikan ilmu, sedikit ilmu, kemudian mereka mengamalkan ilmu kita sampai kita meninggal, mereka tetap mengamalkan ilmunya, maka sampai meninggal pahala mengajarkan ilmu itu akan tetap mengalir kepada kita semua. Suatu contoh, seorang guru ngaji mengajarkan huruf-huruf hijaiyah kepada muridnya yang belum bisa, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, bisa hafal huruf-huruf hijaiyah yang diajarkan, atau mengajarkan Iqra ketika masih hidup, mengajar ngaji, mengajarkan Iqra kepada anak-anak yang belum mampu, belum bisa membaca Al-Quran. Maka setelah dewasa dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar, bahkan bisa sampai tahfidz. Maka khalil muslimin, ketika kita sudah meninggal, ketika si anak itu mengamalkan ilmu yang kita berikan, ketika si anak itu membaca Al-Quran, wasilahnya karena kita membantu mengajarkannya, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah ada di alam kubur. Yang ketiga, awwaladin salih yad'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Di dalam suatu keterangan dikatakan, ternyata orang yang meninggal, orang tua yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, di mana jasadnya kembali kepada tanah, yaitu di alam kubur. Kemudian ruhnya ada di alam barzah. Maka ternyata di alam barzah itu orang tua kita yang sudah tidak ada itu bisa melihat keluarganya yang ada di alam dunia. Maka setiap hari, setiap waktu, si orang tua kita yang ada di alam barzah itu menunggu kiriman dari keluarganya, menunggu sebuah kiriman dari keluarganya, menunggu kiriman dari istrinya atau dari suaminya yang masih ada, menunggu kiriman dari saudara-saudaranya, menunggu kiriman terutama dari anak-anaknya. Ada yang mengatakan setiap hari melihat, kemudian ada yang senang bahagia ketika anaknya memberikan doa kepada orang tuanya. Alangkah bahagianya orang tua kita yang ada di alam barzah itu. Saking bahagianya, luar biasa bahagianya karena diberikan Allahumma gfirli wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira. Ada pula orang tua kita yang menangis, bersandar sambil menangis. Menangis karena setiap waktu menunggu dikirimi doa oleh anaknya
tetapi anaknya lupa tidak mendoakan orang tuanya, maka orang tua kita yang ada di alam barzah menangis luar biasa, menangis. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai orang tua kita menangis karena menunggu anaknya mendoakan. Maka dari itu jangan pernah lupa kita mendoakan orang tua kita semuanya, baik orang tua yang masih ada bersama kita maupun orang tua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadal muslimin rahimakumullah. Inilah diantaranya 3 amalan yang tidak akan terputus-putus walaupun kita sudah meninggal. Amalan ini akan tetap menjadi teman kita ketika jasad kita ada di alam kubur dan ruh kita ada di alam barzah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketika amalan ini. 1. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang kita sudah lakukan, sedekah yang kita kerjakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menjadi teman kita ketika kita setelah meninggal. Yang kedua, au ilmi yang tafa'u, ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita ajarkan, sedikit ilmu yang kita berikan, baik kepada keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi teman kita ketika kita sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah awwaladun salihin, yaitu doa anak soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan soleha itu akan menjadi teman kita nanti ketika kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kelak akan memasukkan kita sebagai orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khusus untuk saya pribadi, umum kepada kita semuanya. Apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, kekeliruan itu datangnya dari kebodohan pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan Allah dan kita bisa memaafkan saya. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.